Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Calvin Yuvito, mahasiswa semester 1 kelas E Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk membahas topik yang sedang hangat terjadi di Indonesia. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi sepulangnya dari perjalanan dinas di Honolulu, Hawaii, Rabu 25 November 2020. Usai diperiksa tim penyidik KPK, politikus Partai Gerindra itu langsung ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi berkenaan dengan pengaturan jasa angkut dalam proses ekspor benih lobster. Edi ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya, yakni staf khusus Menteri KP Safri, staf khusus Menteri KP Andreo Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Cargo Siswadi, staf istri Menteri KP Ainul Fakih Amirul Mukminin, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa, yaitu Suharjito. Sebelum ditangkap oleh KPK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebenarnya telah mengendus praktik tidak sehat dalam bisnis ini. KPPU menduga ada praktik monopoli dalam proses pengiriman benih ke luar negeri. Kasus suap yang terjadi kali ini bukan dilakukan dalam skema biasa. Rencana ini tampaknya sudah dipersiapkan sejak Edi buka izin ekspor benih lobster pada 14 Mei 2020 yang lalu. Lewat surat keputusan nomor 53 KEP Men Strip KP garing 2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster, Edi menunjuk staf khusus Menteri Andreo Pribadi Misata selaku ketua pelaksanaan tim uji tuntas dan staf khusus Menteri Safri selaku wakil ketua pelaksanaan tim uji tuntas. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benih. Dari sini sebenarnya tak ada hal yang mencurigakan. Kemudian pada awal Oktober 2020, Direktur PT Dua Perkasa Suharjito datang ke lantai 16 kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster rupanya hanya dapat melalui forwarder Aero Citra Cargo dengan biaya angkut 1.800 per ekor, Rp1.800 per ekor. Demikian isi kesepakatan antara Amirul Mukminin Komisaris PT DPP dan Andreo Pribadi dan Siswadi selaku pengurus ACK. Pengaturan tak sehat bisnis ekspor benih lobster dimulai dari sini. Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total nilai sebesar Rp731,50 juta. Berdasarkan kesepakatan monitoring tersebut, PT DPP atas arahan Edi Prabowo melalui tim uji tuntas yang tak lain adalah staf khusus Edi sendiri, memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster yang telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan jasa perusahaan forwarder PT ACK. Demikian kronologi singkat terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Bapak Edi Prabowo. Bicara tentang Bapak Edi Prabowo, banyak kebijakan yang dinilai bertolak belakang dengan kebijakan Bu Susi pada waktu itu. Yang pertama, seperti Bapak Edi membuka ekspor benih lobster yang menjadi komoditas premium di Indonesia. Sebelum ekspor benih lobster dibuka kembali oleh Bapak Edi Prabowo lewat kebijakannya, Bu Susi sudah mewanti-wanti dampaknya. Dalam diskusi telaah kebijakan ekspor benih yang diselenggarakan PBNU, Bu Susi menegaskan konsekuensi ekspor benih lobster jika penangkapan benih lobster secara besar-besaran terus dilakukan, lama-lama ekosistem akan habis. Nanti sama seperti bawang putih, beras dijual murah, tapi kemudian kita harus impor, tegas Bu Susi dalam webinar tersebut. Yang kedua, tidak ada lagi peledakan kapal perompak ikan. Saat Bu Susi memimpin KKP, slogan "tenggelamkan" sangat terkenal, bukan?
Maksud dari slogan tersebut adalah kebijakan Bu Susi meledakkan kapal perompak ikan dari luar negeri yang tertangkap. Kebijakan ini diambil Bu Susi karena melihat kapal pencuri ikan sitaan biasanya diambil kembali dan diperjualbelikan. Untuk menghindari hal tersebut, makanya dipilih penenggelaman kapal dengan prosedur ketat. Tetapi Pak Edi Prabowo tidak setuju akan hal ini. Menurutnya, sayang kalau kapal diledakkan begitu saja. Kapal yang diledakkan hanya yang berusaha melarikan diri saat disergap di laut. Pak Edi lebih setuju jika fokus kerja pada perbaikan pengelolaan laut di Indonesia dengan pemberdayaan nelayan supaya makin berdaulat dari kapal perompak. Lalu yang ketiga, Pak Edi membebaskan ukuran kapal dan kembali izinkan pukat. Pukat atau cantrang adalah salah satu alat tangkap yang merusak ekosistem. Bisa dibilang sangat merusak. Gimana tidak? Cara penangkapannya lumayan jahat. Alat tangkap semacam jala besar dilempar ke laut dan menyapu bersih wilayah jangkauannya. Ikan kecil bisa terjebak di sini dan sangat merusak perkembangan ekosistem laut. Belum lagi masalah lingkungan. Pukat bisa merusak perairan dangkal yang kaya akan karang. Biasanya, penggunaan pukat atau cantrang ini dilakukan oleh kapal dengan gross tonnage yang besar. Maksudnya adalah kapal yang bisa menampung volume besar baik hasil tangkap maupun isi dari kapal itu sendiri. Misalnya saja, kapal 60 GT ke atas mayoritas dipakai oleh perusahaan yang bisa untung 6 miliar rupiah per tahunnya. Sedangkan nelayan kecil memakai kapal 20 GT yang bisa menjala ikan kurang dari 60 GT. Bu Susi membatasi operasi kapal bertonnase besar di atas 150 GT untuk melindungi nelayan kecil. Aturan tersebut tertuang dalam SE nomor 12-PI-DJPT-47.D4-31-12-2015 tentang pembatasan ukuran GT kapal perikanan. Pada tahun 2020, aturan tersebut dicabut oleh Pak Edi Prabowo yang memberikan kesempatan bagi perusahaan penangkap ikan operasikan kapal bertonnase besar termasuk 150 GT. Tentu saja, kebijakan dari masing-masing pihak diambil berdasarkan riset. Soal mana yang lebih cocok, mana yang lebih baik, itu perlu riset yang mendalam. Berikut yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.